Hai semuanya, gimana kondisi kalian hari ini? Aku harap sehat selalu ya. Aku gak pernah bosen buat ngasih tahu kalian untuk selalu jaga pola hidup, karena rata-rata pendengar aku tuh pelajar. Aku yakin bulan ini dan bulan yang akan datang kalian pasti sibuk banget. Yang lagi kerja juga sama, pasti capeknya ekstra. Karena kondisi sekarang udah mulai normal dan pasti bakal banyak kegiatan di luar rumah. So, segmen kali ini aku mau bahas topiknya tentang sebuah kondisi. Aku anggapnya ini bakal keren dong talk atau deep talk. Dan ya kebetulan juga beberapa pendengar aku request yang pas, yang akhirnya nyambung buat episode ini. Entah ini kondisi kamu yang sekarang atau kondisi orang di sekitar kamu, tapi aku harap ini bisa menjadi bahan renungan untuk memahami diri kamu sendiri. Oke? Sebuah kondisi. Kamu pernah gak sih mood kamu itu dalam kondisi naik turun, yang awalnya happy, have fun, ketawa, tapi tiba-tiba mood kamu anjlok sampai bikin kamu bingung dan bilang, aku kenapa sih? Ada yang tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba ngelamun, marah-marah, sensitif, gak mau diganggu, atau jadi diem. Atau apapun perubahannya yang kamu alami, itu tuh kayak roller coaster. Biasanya yang kita tahu, kondisi ini tuh namanya mood swing ya. Ganggu gak sih? Menurut aku pribadi, ini tuh mengganggu banget malah. Karena kondisi ini tuh kadang gak tahu tempat dan gak tahu waktu. Tiba-tiba datang dan pergi. Apalagi nih ya, kalau si mood swing itu mengganggu orang sekitar. Tapi yang aku rasain dan baca DM dari pendengar aku, rata-rata pada berusaha terlihat baik-baik aja biar suasananya tetap stabil. Baru nanti di rumah ngeluapin semuanya sendirian di kamar. Ada gak sih penyebabnya? So, aku sendiri sampai sekarang bingung kenapa bisa begitu. Kayak, kok aku bisa sih kayak gini? Perasaan tadi mood aku fine-fine aja. Dan yang paling bikin kesel adalah saat berada di kondisi ini tuh, itu tuh kadang gak bisa diganggu-gugat. Mau seberusaha apapun kamu buat ngebalikin mood yang semula, itu tuh hal yang sulit. Jadinya gimana? Ya kamu berusaha semaksimal mungkin atau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Pengen nangis sejadi-jadinya, sensitif, jadi pendiam, dan rasanya pengen pulang aja gak sih? Kayak baterai untuk hari ini tuh udah mau habis, dan ini adalah hal yang kita sendiri gak tahu kenapa bisa datang tiba-tiba. Itu baru kondisi mood swing. Gimana dengan kondisi seseorang yang dulunya periang, aktif, dan banyak ketawa, tapi sekarang malah berubah menjadi pendiam, banyak menghindar, atau perubahan lainnya yang membuat dia berbeda atau membuat diri kamu sendiri berbeda dengan yang dulu. Aku yakin hal itu terjadi pasti karena ada hal berat yang udah dia alamin atau kamu sendiri yang ngalamin, yang dimana itu merubah semuanya. Entah itu berubah karena trauma, anxiety, insecure, ditinggalkan, atau hal lainnya. Aku sedikit paham dengan kondisi ini, karena kamu pernah gak sih bilang ke diri sendiri kayak, pengen deh balik kayak dulu, masih sering ketawa sama teman-teman, kondisinya masih baik-baik aja, semuanya kerasa berbeda dengan kondisi sekarang yang membuat aku berubah. Atau kamu punya sahabat, barang, atau orang tercinta tapi akhirnya pergi dan membuat kamu berubah. Tidak sama seperti dulu lagi. Ini adalah kondisi yang menurut aku berat, karena hal ini bisa merubah segalanya di dalam diri seseorang. Berubah karena kondisi kamu yang sekarang tertekan, ketakutan, atau bahkan sendirian. Ada yang sadar dengan sendirinya,
Tapi ada juga yang sadar karena ternotis oleh orang sekitaran. Kok kamu sekarang jadi pendiam sih? Perasaan dulu aktif deh. Atau, kamu dulu begini, kok sekarang malah begitu? Mungkin mereka sadar dengan perubahan kamu, kayak kamu udah mulai menghindar, stop komunikasi, atau menghilang dulu untuk sementara waktu. Tapi nggak apa-apa, karena menurut aku butuh waktu yang agak lama untuk memahami kondisi kita sendiri saat ini. Karena kan mereka sendiri nggak tahu ya, hal apa yang udah kita lewati sampai terdapat perubahan yang ada di dalam diri kita. Kamu berhak kok menenangkan pikiran, mencari kegiatan atau aktivitas baru, memulai hal yang belum pernah kamu coba, dan bahkan ingin sendiri juga nggak apa-apa kok. Perkara kondisi mood swing yang kamu alami sekarang dan kondisi kamu yang berubah karena suatu hal, aku harap itu nggak membuat kamu putus asa sama diri sendiri. Karena kamu harus rajin menguatkan kondisi kamu sekarang. Yang bisa membuat kamu kuat dan bangkit untuk kedepannya, ya diri sendiri. Kalau kamu punya orang spesial yang bisa kamu ajak bicara tentang kondisi kamu sekarang, kamu jaga ya. Karena nggak semua orang loh punya temen yang bisa diajak bicara, yang bisa diajak ngobrol, atau sekadar sharing keluh kesah. Dan aku harap untuk kalian yang mau menjadi teman bicara seseorang untuk mengeluarkan keluh kesahnya atau mendengarkan curhatnya, sehat selalu ya. Kalian benar-benar orang baik. Bisa jadi kalian adalah salah satu alasan seseorang untuk kuat dan mau melanjutkan hidup. Dan lagi aku mau ngasih saran, kalau ada teman kalian yang kelihatannya berubah, tidak seperti biasanya, coba deh ajak bicara atau temenin dia ngobrol. Mungkin itu bisa membantu kondisinya, tapi kalau dianya nolak, gak apa-apa. Kasih dia jarak. Mungkin dia butuh waktu buat sendirian dulu. Oke, cukup sekian pembahasan dengan aku untuk segmen kali ini. Aku harap kalian paham dan nangkep apa yang aku bahas tadi. Mohon maaf kalau seandainya ada kata yang kurang sopan atau kurang mengenakan dari ucapan aku, kalian bisa DM untuk mengoreksi bahasa aku. Dan Cici pamit, jangan lupa jaga pola hidup, dan aku berdoa semoga kalian sehat selalu. Dadah!